Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melaksanakan sholat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan salat hari raya Idul Adha. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pertama kali beliau berada di kota Madinah, lalu beliau mendapati sekelompok orang sedang berpesta pora. Lalu beliau bertanya, "Ayu yaumin hada?" Hari apa ini? Para sahabat kemudian menjawab, "Kunna nal'ab inda jahiliyah." Kami dulu ya Rasulullah pada hari ini berpesta-pesta. Pada dua hari ini yang berpesta pora. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah, sesungguhnya Allah qad abdalakuma khairan minkuma, telah mengganti bagi kalian dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik. Idul Adha wa Idul Fitr." Idul Adha dan Idul Fitri. Setiap tahun alhamdulillah kita menunaikan salat hari raya Idul Adha dan salat hari raya Idul Fitri. Bagi mereka yang tinggal di Timur Tengah, salat atau hari raya Idul Adha dinamakan Idul Akbar, Id yang lebih besar. Sementara hari raya Idul Fitri dinamakan Idul Akbar, hari raya yang lebih kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mungkin bertanya, mengapa Idul Adha disebut Idul Akbar, hari raya yang lebih besar? Yang pertama tentu saja karena pelaksanaan hari raya ini atau pelaksanaan sholat raya ini kita lakukan setelah saudara-saudara kita yang pada tahun ini dapat kesempatan pergi menunaikan ibadah haji. Semoga kita doakan mereka yang pergi ibadah haji di tahun ini, haji mereka menjadi haji yang mabrur. Amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, semoga dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, dan kita diberikan kesehatan juga kita menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada saat menunaikan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berwukuf di Arafah, beliau tidak menunaikan sholat zuhur di waktu zuhur atau sholat asar di waktu asar, melainkan beliau menjamak dan mengqashar sholatnya. Padahal beliau sedang berada di dalam tenda, bukan sedang melakukan perjalanan jauh.
Itulah yang kemudian dinamakan oleh para ulama. Ada sebab Rasulullah SAW menjamak dan mengqasar salatnya karena sedang ibadah yang lain, yaitu ibadah haji atau berwukuf di Arafah. Sedemikian istimewanya wukuf itu sampai-sampai Rasulullah menjamak dan mengqasar salatnya, menggabungkan dan memendekkan salatnya hanya untuk berwukuf, karena Rasulullah mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah berada di Arafah. Setelah beliau melakukan wukuf di Arafah, kemudian melanjutkan perjalanannya berikutnya, yaitu bermalam di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah, dan melakukan pelemparan batu yang pertama yang disebut dengan Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah seperti kita sekarang hari ini. Maka saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji sedang melakukan acara atau kegiatan pelemparan Jumratul Aqabah, yaitu pelemparan 7 buah batu, 7 butir batu pada siang terakhir daripada siang Jamarah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan hanya di siang yang terakhir, yaitu Jumratul Aqabah. Hadirin rahimakumullah, biasanya karena jumlah orang yang mencapai jutaan pada Jumratul Aqabah inilah sering terjadi musibah, baik musibah akibat berdempet-dempetan atau musibah akibat-akibat yang lain yang menyebabkan kematian. Kita harapkan saudara-saudara kita yang berhaji dapat menyelenggarakannya dengan tertib. Andai pun mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yakin kita, seyakin-yakinnya bahwa mereka insya Allah mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Rasulullah melempar Jumratul Aqabah pada hari ke-10 Zulhijjah, kemudian beliau mengumpulkan para sahabatnya lalu menyampaikan khutbah yang disampaikan bukan lagi di Arafah, bukan lagi di tempat jamaah, tetapi ulama mengatakan di Masjid Namirah sekarang posisinya, atau sebenarnya masih bagian daripada Mina, tapi adalah Masjid Namirah. Khutbah itu kemudian oleh para ulama dinamakan sebagai khutbah perpisahan atau khutbah terwadah, sebab itulah khutbah terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunaikan ibadah. Di antara pesan khutbahnya adalah Ayyuhan nas, wahai umat manusia, isma'u minni, dengarkan dari aku, la'alli la alqakum ba'da 'amin hada fi hadzal maqami abada. Kemungkinan besarnya, kata beliau, aku tidak akan berjumpa kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Allah. Padahal peristiwa kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih 3 bulan yang akan datang, tapi beliau sudah sampaikan demikian, sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung bersedih mendengar ucapan. Di antara pesannya adalah ketahuilah bahwa umat Islam kalian semua bersaudara. Tidak ada yang lebih utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. La farqun baina 'arabi wa 'ajam. Tidak ada yang lebih utama antara orang Arab dan orang non-Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Hari-hari sekarang ini kita menyaksikan saudara-saudara kita, wabil khusus yang tengah berada di Palestina,
Di Gaza kondisinya sungguh sangat berbeda. Kabar terbaru yang kami baca, ada 1,5 juta kurang lebih warga Gaza sekarang tidak lagi mendapatkan suplai makanan. Kenapa? Karena strategi perang naudzubillah kalangan penjajah Israel, strategi perangnya adalah membuat bangsa atau umat yang berada di Gaza mati kelaparan, sehingga mereka tutup pintu masuk yang berada di Rafah, pintu masuk menuju Gaza. Tidak boleh ada sumbangan apapun yang masuk, dan tidak boleh ada bagian apapun yang bisa masuk ke wilayah. Ada 1,5 juta orang terperangkap dalam penjara besar tanpa suplai makanan yang diharapkan oleh penjajah Israel agar mereka mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat. Di saat kita berbahagia dengan hari raya, menyembelih hewan kurban kita sebagai nafkah kilas kita atas perjalanan dan perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Di saat kita hendak memberikan, la yanallahu luhumuha wa la dima'uha, tidak mengalir kepada Allah darah dan dagingnya, walakin yanaluhu taqwa, tetapi yang mengalir kepada Allah adalah takwa kalian. Di saat kita hendak memberikan persembahan terbaik, karena itu salah satu syarat berkurban harus sehat dan cukup usia. Di saat kita menikmati daging yang kita sembelih, di saat seperti itu, saudara-saudara kita di Gaza, maka untuk mendapatkan roti, mendapatkan segelas air, sangatlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Per hari ini berita yang kami telah terima sudah lebih dari 20.000 anak-anak di Gaza yang menjadi korban peperangan. Dan di lembaga kami saja kami menyangkuni, kami memiliki daftar 150.000 daftar tunggu anak yatim yang telah kehilangan ayahnya untuk mendapatkan penjual yang sekian puluh ribu yang telah kami santuni. Di mana nanti kita di hadapan Rasulullah SAW? Di mana nanti rasa wajah kita yang kita bertemu berharap bertemu dengan Rasulullah SAW? Di mana nanti kita ketika begitu banyak makanan yang kita hamburkan, sementara bagi saudara-saudara kita di Gaza sesuap nasi atau sekeping roti adalah harta permakanan bangsa. Dan blokade Israel ini bukan sekedar dikutuk oleh umat Islam, tapi oleh manusia di seluruh dunia dari berbagai agama. Karena tidak ada cara lebih kejam dari cara perang seperti ini.
menjadikan suatu wilayah penjara dan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memberikan akses sumbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ujung khutbahnya beliau mengatakan, hal balagtu, bukankah sudah aku sampaikan pesan Allah? Lalu para sahabat menjawab, bala syahidna, benar ya Rasulullah, kami menjadi. Maka begitu Rasulullah selesai dengan khutbahnya, lalu wahyu terakhir turun kepada beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum. Hari inilah aku ridho Allah Taala agama Islam sebagai agama. Setelah aku sempurnakan semua nikmatmu, aku ridho Islam sebagai agama. Islam seperti apa? Islam yang sadar dengan kita sekarang atas beban yang diderita oleh kita. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jindah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal 'afiyah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa atiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa atihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufadil niran. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kurban kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah haji saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Berikanlah kami kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah umrah. Berikanlah kami kesempatan untuk memberangkatkan kedua orang tua kami haji atau umrah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah. Berikanlah kami keturunan yang dapat menyenangkan hati kami. Berikanlah kami keturunan yang membahagiakan kami. Berikanlah kami keturunan yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.